Pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia mendukung pembelajaran tatap muka yang aman dan sehat, namun dengan sejumlah syarat ketat. Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta uji coba pembelajaran tatap muka hanya dilakukan pada anak yang telah divaksinasi, serta menyegerakan vaksinasi COVID-19 pada anak di bawah 12 tahun. Pembelajaran tatap muka sudah berlangsung di sejumlah wilayah sejak akhir Agustus 2021, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Kebijakan ini pun disambut gembira orang tua, siswa, dan guru. Di balik euforia dimulainya pembelajaran tatap muka, namun sejumlah klaster sekolah bermunculan. Seperti di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara di DKI Jakarta, satu sekolah dasar ditutup sementara setelah ditemukan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan siswa di kelas kecil. Pembelajaran tatap muka saat ini dibutuhkan untuk menanggulangi learning loss atau kehilangan kesempatan belajar. Namun munculnya kasus COVID-19 pada siswa dan guru di sejumlah daerah menimbulkan dilema. Apakah PTM bisa dilakukan tanpa berpotensi menyebarkan COVID-19? Ikatan Dokter Anak Indonesia mendukung pembelajaran tatap muka yang aman dan sehat dengan sejumlah syarat ketat. Pembelajaran tatap muka dimulai dengan uji coba hanya pada anak yang sudah divaksinasi di kawasan dengan positivity rate di bawah 8%. Guru, pegawai sekolah, dan seluruh keluarga siswa juga sudah harus divaksinasi. Selama uji coba di sekolah tidak diperkenankan membuka masker termasuk tidak makan dan minum. Jumlah murid dibatasi dan sekolah wajib memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Uji coba dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan transportasi siswa dan guru harus aman selama berangkat dan pulang sekolah. Selain itu, jika ditemukan kasus COVID-19, sekolah tidak hanya ditutup sementara, namun IDAI meminta tracing dan testing serta mitigasi dilakukan dengan serius. Selain itu, IDAI meminta pemerintah agar segera melakukan vaksinasi COVID-19 pada anak di bawah 12 tahun agar kekebalan komunal segera terbentuk. Tapi apa kejadiannya? Kejadiannya ini banyak sekali juga kita lihat, saya tidak mengatakan banyak sekali, banyak laporan ke kita ternyata ini dimulai dengan anak yang tidak diimunisasi dan juga ada daerah pada saat itu mungkin positivity rate-nya belum di bawah 8% dengan PCR. Dan juga anak ada yang membuka masker dan makan di sekolah. Nah, kita dapat juga laporan dari teman-teman. Minggu terakhir ini poliklinik mulai penuh, poliklinik demam. Dengan apa? Dengan anak sekolah yang terpapar. Sementara berdasarkan penelitian IDAI yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Frontiers in Pediatrics 23 September lalu, selama gelombang pertama pandemi COVID-19 Maret hingga Desember 2020, 37.000 anak Indonesia terpapar COVID-19. Dengan angka kematian tertinggi pada usia 10 hingga 18 tahun, disusul anak usia 1 hingga 5 tahun. Dilema pembelajaran tatap muka bisa diminimalisir jika seluruh pihak patuh dan disiplin protokol kesehatan. Orang tua dan sekolah juga diminta bertanggung jawab dan tidak menutup-nutupi jika ditemukan kasus penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.